Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laporan penjualan Ratu. Anggota Ratu terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Ujang Ilham Nurzamzam dari Prodi Sistem Informasi. Yang kedua, Rahmawan Gafar Pratama dari Prodi Teknik Informatika. Yang ketiga, Reva Belinda dari Prodi Ilmu Komunikasi. Yang keempat, Muhammad Ihsan Maulana dari Prodi Manajemen. Dan yang kelima, Nur Laila dari Prodi Ilmu Keperawatan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan profil dan sejarahnya Ratu. Awal mula terciptanya Ratu, kami mengamati masyarakat yang saat ini menyukai makanan instan yang berasal dari olahan aci atau tepung tapioka. Selain menginginkan makanan yang lezat dan harga yang terjangkau, masyarakat pun menyukai makanan yang berkuah dan pedas, yang tentunya tidak memakan waktu lama untuk menyajikannya. Setelah dipikirkan, tercetuslah ide Ratu ini untuk memproduksinya dengan bahan berkualitas, murah, dan lezat. Ratu berasal dari kata rangu aci tulang unik, yang berarti bahwa nama produk ini sifat uniknya, yaitu bakso aci dengan teksturnya pada tulangnya. Kami menggunakan tulang rangu sapi ditambah bumbu-bumbu dan topping lainnya, sehingga berbeda dari bakso aci pada umumnya. Selanjutnya, latar belakang bisnis dan pengembangan usaha. Dasar dari pembuatan Ratu adalah untuk mengembangkan lebih lanjut kuliner aci tulang rangu yang sudah menjadi jajanan favorit di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Dengan menyadari potensi-potensi dari peluang bisnis aci tulang rangu tersebut beserta kepraktisannya, maka kami membuat kuliner aci tulang rangu dengan brand Ratu yang memiliki singkatan dari Rangu Aci Tulang Unik, dengan menekankan keunikannya, sehingga dapat bersaing dengan produk aci tulang rangu lainnya. Penjualan Ratu bisa dibilang cukup memuaskan, karena dapat mencapai target penjualan tiap minggunya. Kerjasama dari tim kami, Ratu juga sangat solid menjalankan bisnis ini. Tim kami selalu berdiskusi untuk mengembangkan produk ini agar selalu menarik minat dan tidak membuat bosan para konsumen. Saya Rahmawan Gafar akan menjelaskan struktur organisasi dan deskripsi usaha dari tim kami. Struktur organisasi dari tim kami terdiri dari Nur Laila sebagai ketua, M. Ihsan sebagai keuangan, Ujang Ilham sebagai pemasaran, dan saya sendiri Rahmawan sebagai operasional. Dan yang terakhir ada Reva Belinda sebagai produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi usaha. Yang pertama ada noble purpose dari tim kami. Pembuatan Ratu diharapkan dapat mengembangkan resep dan rasa bakso yang unik dan lezat yang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, khususnya remaja, orang dewasa, pecinta makanan instan. Sehingga dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang pembuatan bakso aci dan manajemen bisnis, dan dapat membangun komunitas yang peduli dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Selanjutnya ada konsumen potensial. Yang pertama ada karakteristik calon konsumen potensial. Ratu dapat dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari remaja sampai dewasa, yang cocok untuk dinikmati sendiri maupun bersama keluarga. Konsumen potensial untuk Ratu berada dalam kisaran 15 tahun ke atas dengan mayoritas berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa. Kedua ada problem atau permasalahan calon konsumen potensial. Pelajar dan mahasiswa seringkali memiliki masalah keuangan. Mereka cenderung menghemat uang karena mengendalikan uang pemberian orang tua. Oleh karena itu, kami menjanjikan produk murah, meriah dengan kualitas yang baik agar menarik minat konsumen untuk utama kami, yaitu pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga ada potensi pasar. Menurut Ratu atau yang disingkat sebagai Rangu Aci Tulang Unik, ini menawarkan dua pilihan utama, yaitu rasa original, bening, dan original pedas. Dengan harga promosi 10.000, ada beberapa varian topping seperti bakso aci, tulang rangu yang 4 biji, pangsit 1 biji. Produk ini dikemas dengan desain modern yang higienis, menjadikannya cocok sebagai cemilan
Sehari-hari, cemilan ini dikemas dalam berbagai variasi rasa seperti pedas, asin, rasa khas Nusantara yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Yang pertama yaitu keunikan dan diferensiasi produk. Ratu adalah jajanan berbahan dasar aci yang diolah menjadi makanan mirip seperti bakso aci. Namun, dicampur dengan tulang rangu sapi yang lezat ditambah dengan cita rasa gurih dan pedas yang banyak disukai oleh kalangan remaja ataupun orang dewasa. Keunikan dari Ratu ini adalah makanan berbahan dasar aci yang dicampur dengan tulang rangu sapi. Namun, kami jual dengan harga yang terjangkau, yaitu 10.000 per pouch atau per pieces dengan rasa yang gurih, pedas, dan nikmat. Tekstur aci yang lembut ditambah tulang rangu sapi yang ketika digigit memberikan sensasi crunchy karena tulang rangu sapi yang digigit bersifat keras namun rapuh. Yang kedua, permasalahan dan kebutuhan konsumen. Tulang rangu aman untuk dikonsumsi, namun masih sering dianggap sampah. Dengan mengolah tulang rangu sapi, dapat mengurangi jumlah sampah organik menjadi makanan dan bisnis kuliner yang menguntungkan. Tulang rangu sapi memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti membantu pembentukan kolagen, mengurangi peradangan, dan membantu menyembuhkan luka. Tulang rangu sapi mengandung asam amino yang dapat mempercepat produksi kolagen. Kolagen adalah protein yang menyusun jaringan tubuh, termasuk kulit, demi memudahkan konsumen mengkonsumsi tulang rangu sapi. Kami menyajikan Ratu yang lezat dipadukan dengan aci yang lembut. Yang kedua, ada sumber daya dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu melalui online dan juga offline. Pemasaran online menggunakan sosial media berupa Instagram dan juga WhatsApp. Dan pemasaran online kami jual secara langsung ketika saat bazar kewirausahaan di Ars University. Sumber daya dari segi promosi di sosial media melalui Instagram dan juga WhatsApp. Dan ini ada sumber daya dari segi customer relationship Ratu. Ada beberapa ulasan dari teman-teman yang sudah mencoba produk kami dan rata-rata memberikan ulasan yang sangat baik. Dan ini ada foto produk kita yang sudah siap untuk diedarkan, lalu ada foto ketika produk kita disajikan, dan ini ada foto dari anggota tim Ratu itu sendiri. Saya di sini akan melanjutkan presentasi ke bagian keuangan cash flow per minggu. Untuk minggu pertama itu tanggal 4 Desember 2024 di Bazar Ars University. Target penjualan kita itu 15 pieces dan alhamdulillah pencapaian lapangan itu 23 pieces. Untuk saldo awal yang kita kumpulkan itu 250.000. Untuk kas masuknya dari penjualan produk matang itu 7 cup dan penjualan produk mentah itu 16 pieces. Jadi dengan total penjualan 244.000, lalu dikurangi total pengeluaran untuk membeli bahan itu 168.000 dan timbullah saldo akhir itu 326.000. Selanjutnya ke minggu kedua itu tanggal 11 Desember 2024 pre-order via sosial media. Target penjualan itu 15 pieces dan pencapaian lapangan itu 35 pieces. Untuk saldo awal dari minggu sebelumnya itu 326.000 dan kas masuknya itu 350.000 dikurangi total pengeluaran untuk membeli bahan itu 205.000 dan timbullah saldo akhir itu 471.000. Lalu ke penjualan minggu ketiga itu tanggal 18 Desember 2024 pre-order via sosial media. Target penjualan kita itu 15 pieces dan pencapaian di lapangan itu 21 pieces. Saldo awal dari minggu sebelumnya itu 471.000. Lalu kas masuk dari penjualan produk 21 pieces itu 210.000, lalu dikurangi total pengeluaran untuk pembelian bahan itu
133.000 dan timbullah saldo akhir 548.000. Selanjutnya ke penjualan minggu keempat tanggal 15 Januari 2025, pre-order via sosial media, target penjualan 15 pieces dan pencapaian lapangan itu 18 pieces. Saldo awal dari minggu sebelumnya itu 548.000 dan kas masuk dari penjualan produk mentah itu 180.000. Dikurangi total pengeluaran dari pembelian bahan itu 127.000, timbullah saldo akhir itu 601.000. Selanjutnya kita lampirkan juga rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Untuk kegiatan utamanya itu pengembangan pasar dan saluran distribusi seperti memperluas pasar konvensional dan pembelian tenda bajar. Itu di harga 2.600.000. Selanjutnya untuk produksi seperti peralatan dan perlengkapan produksi, bahan produksi dan biaya operasional itu di harga 2.378.000. Selanjutnya untuk legalitas perizinan, sertifikasi dan standarisasi seperti mengurus PIRT, mengurus sertifikasi halal, mendaftarkan merek di HAKI, membuat CV usaha, NIP, domisili pajak itu di harga 4.700.000. Selanjutnya ke pengembangan sumber daya seperti pelatihan pembuatan makanan aci tulang rangu, pelatihan digital marketing, dan pelatihan bisnis development itu di harga 850.000. Jadi total semuanya itu 10.528.000 untuk rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Berikutnya yaitu ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada Kite Partners. Kami bekerja sama dengan toko sembako dan juga supplier tulang rangu sapi. Yang kedua yaitu ada Kite Activities. Yang pertama yaitu kita mengelola stok. Yang kedua pengemasan produk. Yang ketiga pengemasan produk. Dan yang keempat adalah penjualan produk. Yang berikutnya yaitu ada Key Resource. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada peralatan, dan juga yang keempat ada perlengkapan. Yang berikutnya ada Value Proposition, yaitu yang pertama ada banyak jenis makanan olahan berbahan dasar aci dalam satu kemasan. Yang kedua yaitu kita menerima delivery order. Yang ketiga kami menjual dengan harga yang terjangkau sekitar 10.000 per piece. Yang keempat yaitu ada menggunakan tulang rangu sapi. Dan yang terakhir yaitu transaksi bisa menggunakan QRIS. Dan berikutnya ada customer relationship, yaitu yang pertama kami menjual secara langsung dan yang kedua kami menjualnya di sosial media. Yang berikutnya yaitu dari channels, kami berjualan dengan media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram. Lalu kita menjual secara langsung seperti ke bazar, contohnya ke bazar kewirausahaan di kampus kemarin. Yang berikutnya yaitu ada customer segments. Yang pertama ada kalangan menengah ke bawah, yang kedua anak sekolah, yang ketiga ada mahasiswa dan juga orang dewasa. Yang berikutnya yaitu ada cost structure. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya perlengkapan, yang ketiga ada biaya transportasi, dan yang keempat ada biaya pengemasan. Dan yang terakhir yaitu ada revenue stream, yaitu dari penjualan ratu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.